Bantah pernyataan Bung Ropan, PSSI belum jalin komunikasi lagi dengan Kevin Dix dan Ole Romanyi. Misteri julukan The Professor terungkap. Ini kisah unik Tom Hye. Shin Tae-yong harus panggil Elkan Bagot. Drama absennya pilar timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia siap tempur. Negara ini ranking FIFA-nya ternyata lebih rendah. Bintang muda Irak Ali Jassim segera gabung Como 1907 dengan kontrak 4 tahun. Akankah ia bersinar di Italia? Misi seru. Timnas U17 siap ulangi kejayaan di Kuwait, pelatih Nova Arianto optimis. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bantah pernyataan Bung Ropan, PSSI belum jalin komunikasi lagi dengan Kevin Dix dan Ole Romanyi. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga angkat bicara perihal kabar adanya pendekatan yang dilakukan Federasi Sepak Bola Indonesia itu kepada Kevin Dix dan Ole Romanyi. Kata Arya Sinulinga, sampai saat ini PSSI masih belum mendekati kedua pemain keturunan tersebut. Sebelumnya kabar PSSI mendekati Kevin Dix dan Ole Romanyi untuk bela timnas Indonesia disampaikan secara langsung oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Dalam akun YouTube-nya yang bernama Bung Ropan, ia menyebutkan PSSI sedang mengupayakan kedua nama itu bisa membela tim merah putih. Informasi itu didapatkan Roni Pangemanan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bung Ropan juga menyebutkan bahwa keluarga Kevin Dix sudah mulai terbuka untuk bergabung ke timnas Indonesia. Selain itu, Roni Pangemanan juga menilai akan ada 3-4 pemain keturunan lagi yang didekati PSSI. Namun sampai saat ini baru 2 nama yaitu Kevin Dix dan Ole Romanyi yang masuk ke radar serta diupayakan bisa membela timnas Indonesia. Pendekatan yang dilakukan PSSI itu agar timnas Indonesia bisa semakin kuat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan dimulai pada 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025. Seperti diketahui, timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiket itu didapatkan timnas Indonesia usai menempati peringkat kedua klasemen akhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 10 poin. Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lainnya yang bertanding untuk memperebutkan 8+1 tiket ke Piala Dunia 2026. Untuk bisa bersaing, timnas Indonesia tentu saja membutuhkan pemain-pemain berkualitas. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga tidak menutup kemungkinan untuk menambah pemain-pemain keturunan. Nama Kevin Dix dan Ole Romanyi menjadi 2 pemain yang dikabarkan akan didekati oleh PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Belum ada sedikit pun proses dilakukan, kata Arya Sinulinga. Sementara itu, pembagian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia belum dilakukan. AFC baru akan menggelar drawing pembagian grup itu di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni 2024. Timnas Indonesia tergabung ke dalam pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Misteri julukan The Professor terungkap. Ini kisah unik Tom Hye. Tom Hye, salah satu pemain kunci di lini tengah timnas Indonesia, memiliki kisah menarik di balik julukan uniknya The Professor. Berposisi sebagai gelandang, Hye memegang peran penting dalam strategi permainan Shin Tae-yong dengan tugas menghalau serangan lawan dan membangun serangan tim. Dari 3 pertandingan yang telah dilakoninya, ia berhasil menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Julukan The Professor muncul berkat kecerdasannya dalam mengatur permainan di lapangan tengah. Namun Tom Hye sendiri mengakui bahwa ia tidak tahu pasti asal-muasal julukan tersebut. Ia mulai dipanggil The Professor saat bermain untuk NAC Breda. Supporter klub tersebut memberinya julukan itu, dan sejak saat itu, nama tersebut melekat padanya.
Ada beberapa kemungkinan, saya tidak tahu pasti. Saya tahu di salah satu klub saya sebelumnya, mereka juga menyebut saya itu di NAC Breda, ujar Tom Haye dalam wawancara yang dilansir dari kanal YouTube Indosat Ooredoo Hutchison. Mantan pemain SC Heerenveen ini melanjutkan, seseorang pernah menjelaskan bahwa julukan itu muncul karena kemiripannya dengan karakter The Professor dalam serial La Casa de Papel. Banyak yang berpendapat sama dan setuju dengan kesimpulan tersebut. Beberapa orang menunjukkan kepadaku, mereka bilang dari seri La Casa de Papel. Mereka bilang aku mirip dengan The Professor. Tapi saya tidak tahu lanjutnya. Meskipun tidak tahu pasti asal-usul julukan tersebut, Haye tidak merasa terganggu. Sebaliknya, ia merasa senang dengan julukan tersebut yang telah menjadi bagian dari dirinya, termasuk saat bermain untuk timnas Indonesia. Tidak, aku tidak keberatan dengan julukan ini. Menurutku itu bagus, pungkasnya. Dengan kecerdasan dan keterampilannya di lapangan, Tom Haye telah membuktikan bahwa julukan The Professor sangatlah tepat. Cerita di balik julukan ini menambah warna dan pesona tersendiri bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong harus panggil Elkan Bagot. Drama absennya pilar timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kisah dramatis menyelimuti timnas Indonesia menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong, pelatih karismatik timnas Indonesia, dihadapkan pada dilema besar memanggil kembali Elkan Bagot atau menghadapi risiko besar tanpa dua pilar andalannya. Timnas Indonesia berhasil mencetak kejutan dengan lolos ke babak ketiga setelah finish sebagai runner-up grup F dengan 10 poin. Namun, kebahagiaan ini ternoda oleh isu panas mengenai hubungan renggang antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot. Isu ini mencuat ketika nama Bagot tak masuk dalam skuad yang dipanggil untuk dua laga krusial melawan Irak dan Filipina pada awal Juni lalu. Banyak yang berspekulasi bahwa absennya Bagot adalah akibat kekecewaan Shin Tae-yong terhadap pemain Ipswich Town tersebut, yang sempat mangkir dari panggilan untuk Piala Asia U23 dan Playoff Olimpiade Paris 2024. Namun Shin Tae-yong mungkin harus menelan rasa kecewanya dan memberikan kesempatan kedua kepada Bagot, terutama mengingat absennya dua bek utama Jordi Amat dan Justin Hubner karena akumulasi kartu. Jordi Amat mendapat kartu merah langsung saat melawan Irak, membuatnya absen dua laga, termasuk laga perdana babak ketiga. Sementara itu, Justin Hubner juga harus absen karena dua kartu kuning yang didapat dalam dua laga sebelumnya. Absennya dua bek tangguh ini meninggalkan timnas Indonesia dengan hanya Jay Itzes dan Rizky Ridho di lini pertahanan, serta Muhammad Ferrari yang masih terlalu muda untuk menghadapi laga besar. Pilihan alternatif seperti Sandy Walsh, Calvin Verdonk, dan Nathan Chu Aon memang ada, namun mereka lebih efektif di posisi asli mereka. Sandy Walsh dan Calvin Verdonk lebih berperan sebagai fullback yang gesit, sementara Nathan Chu Aon lebih cocok sebagai gelandang bertahan. Dalam situasi genting ini, keputusan bijak tampaknya adalah memanggil kembali Elkan Bagot. Bek tengah yang berpengalaman ini dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan Jordi Amat dan Justin Hubner tanpa harus mengubah formasi dan strategi yang sudah dibangun Shin Tae-yong sejak awal. Drama ini menunggu keputusan Shin Tae-yong yang akan menentukan nasib timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah ia akan memanggil kembali Elkan Bagot dan memberikan kesempatan kedua, atau tetap bersikukuh dengan keputusannya? Hanya waktu yang akan menjawab. Timnas Indonesia siap tempur. Negara ini ranking FIFA-nya ternyata lebih rendah. Meski peringkat FIFA Timnas Indonesia cukup rendah dibanding 18 peserta lainnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada satu negara yang rankingnya bahkan lebih rendah. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mencatat sejarah dengan lolos ke babak ketiga setelah menaklukkan Filipina 2-0 di matchday terakhir grup F. Mengumpulkan total 10 poin dari 2 kemenangan atas Vietnam, 1 kemenangan, dan 1 hasil imbang melawan Filipina.
Di babak ketiga nanti, Indonesia akan berada di pot 6 karena berada di posisi ke-134 ranking FIFA yang membuatnya salah satu tim terlemah di babak ini. Namun, Kuwait menjadi satu-satunya negara yang ranking FIFA-nya lebih rendah, yakni di peringkat 137. Kuwait lolos dengan perjuangan keras dari grup A menghadapi Qatar, Afghanistan, dan India. Setelah kalah dari India di laga perdana, Kuwait bangkit dengan kemenangan telak 4-0 atas Afghanistan. Namun, kekalahan ganda dari Qatar mempersulit langkah mereka. Mereka hanya bermain imbang melawan India di leg kedua, tetapi menang di matchday terakhir atas Afghanistan sambil India kalah dari Qatar memastikan tempat mereka di babak ketiga. Baik Indonesia maupun Kuwait akan berada di pot 6 bersama Korea Utara. Ketiga tim ini akan tersebar ke dalam 3 grup dan harus menghadapi negara-negara dari pot yang lebih tinggi. Untuk lolos ke Piala Dunia 2026, Indonesia dan Kuwait harus finish sebagai juara grup, runner-up atau setidaknya posisi ketiga dan keempat untuk mendapatkan kesempatan di babak keempat. Pertarungan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan sangat menarik untuk disaksikan, terutama bagaimana perjuangan timnas Indonesia dan Kuwait di panggung besar ini. Mari kita dukung Garuda untuk terus terbang tinggi. Bintang muda Irak Ali Jassim segera gabung Como 1907 dengan kontrak 4 tahun. Akankah ia bersinar di Italia? Ali Jassim, bintang muda timnas Irak, siap memulai petualangan barunya dengan klub Italia Como 1907 yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono. Ali Jassim dikabarkan telah menerima tawaran kontrak selama 4 tahun dari klub yang baru saja promosi ke Liga Italia ini. Rumor mengenai ketertarikan Como 1907 terhadap Ali Jassim telah santer terdengar. Klub ini memang sedang giat mencari pemain berkualitas untuk memperkuat skuad mereka di Liga Italia musim depan. Ali Jassim, seorang winger berbakat asal Irak, menjadi salah satu target utama setelah menunjukkan performa gemilang di setiap pertandingan. Ali Jassim telah mencatatkan gol bersama timnas Irak senior, termasuk gol penting saat melawan timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol tersebut membantu Irak mengalahkan Indonesia 2-0 di SUGBK Jakarta. Meskipun demikian, transfer Ali Jassim sempat mengalami hambatan, salah satunya karena belum mendapat restu dari klubnya saat ini, Al-Khah Brabah. Namun kabar terbaru memberikan angin segar bagi Como 1907. Dilansir dari akun Twitter atau X @idextreatime, Al-Khah Brabah akhirnya menerima tawaran dari Como untuk Ali Jassim. Ali Jassim akan mendapatkan kontrak berdurasi 4 tahun dengan nilai mencapai 500.000 euro atau sekitar 8,8 miliar rupiah. Ia dijadwalkan bergabung dengan Como 1907 setelah tampil di Olimpiade Paris 2024. Saat ini kepindahannya hanya menunggu penerbitan visa untuk tes medis di Italia. Para penggemar kini menantikan kepastian kepindahan Ali Jassim ke Como 1907. Jika transfer ini benar-benar terjadi, akan sangat menarik untuk melihat apakah Ali Jassim dapat bersinar dan memberikan kontribusi besar bagi klub Italia tersebut. Misi seru. Timnas U17 siap ulangi kejayaan di Kuwait, pelatih Nova Arianto optimis. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto membidik hasil gemilang di kualifikasi Piala Asia U17 edisi 2025 dengan penuh semangat dan optimisme. Indonesia tergabung dalam grup G bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana. Skuad Garuda Asia ini memiliki keyakinan tinggi untuk lolos di bawah komando Nova Arianto. Motivasi besar datang dari keberhasilan timnas senior yang berhasil lolos ke Piala Asia 2023 saat ajang itu digelar di Kuwait. Sebelum berlaga di babak kualifikasi, Indonesia akan mengasah kemampuan di Piala ASEAN U16 edisi 2024 yang berlangsung di Solo.
Menghadapi lawan-lawan di fase grup, Nova Arianto mengakui bahwa Kuwait dan Australia akan menjadi tantangan berat. Kedua tim ini memiliki tradisi sepak bola yang kuat di Asia, yang membuat mereka harus diwaspadai penuh. Memang harus mewaspadai semua tim yang ada di grup ini termasuk Australia dan tuan rumah Kuwait. Karena mereka memiliki tradisi yang baik dalam sepak bola terutama di Asia, ujar Nova Arianto, seperti dilansir dari Instagram Timnas Indonesia. Meski menghadapi laga-laga berat, Indonesia tetap memasang target tinggi dan berambisi untuk membuat kejutan. Nova Arianto yakin bahwa dengan kerja keras, tim bisa meraih hasil luar biasa seperti yang pernah dicapai oleh tim senior di Kuwait. Kita pernah mendapatkan prestasi dan kemenangan baik di Kuwait saat timnas senior lolos ke Piala Asia. Harapannya prestasi itu bisa kita ulang kembali dan timnas U17 bisa lolos ke Piala Asia lanjutnya. Belajar dari pengalaman tim senior, proses adaptasi menjadi faktor krusial. Cuaca panas dan lembab di Kuwait akan menjadi tantangan besar bagi semua pemain. Oleh karena itu, Nova berencana menyusun strategi termasuk menggelar pemusatan latihan di negara dengan cuaca serupa. Kuwait memiliki cuaca yang cukup panas dan lembab dan itu menjadi perhatian kami. Kedepannya dalam persiapan menuju Kuwait kita harus beradaptasi dengan cuaca. Termasuk dengan melakukan pelatihan di negara yang mempunyai cuaca yang mirip dengan Kuwait, pungkasnya. Dengan semangat membara dan persiapan matang, Timnas U17 Indonesia siap mengulang kejayaan dan membawa pulang tiket ke Piala Asia. Ivar Jenner ungkap laga paling berkesan tak terlupakan. Melawan juara dunia Argentina. Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner mengenang dengan penuh semangat dan kebahagiaan pertandingan yang tak terlupakan saat menghadapi Argentina. Laga ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin. Ivar yang baru saja menjalani debutnya melawan Palestina beberapa hari sebelumnya, tampil penuh percaya diri sejak menit pertama dan bermain selama 85 menit dalam pertandingan tersebut. Pertandingan ini menjadi sangat istimewa bagi Ivar karena Argentina datang dengan status juara Piala Dunia 2022. Semua mata tertuju pada laga ini termasuk teman-teman dan keluarga Ivar yang tidak sabar melihat aksi timnas melawan tim sekelas Argentina. Semua orang menonton, hal yang heboh adalah Messi main atau tidak. Tapi yaitu merupakan sebuah pengalaman yang hebat, ujar Ivar Jenner seperti dilansir Bola Sport dari laman Indosat. Ivar yang kini bermain untuk U17 U21 mengakui bahwa pertandingan melawan Argentina memberikan banyak pelajaran berharga. Salah satu tantangan terbesar adalah saat dia harus menjaga gelandang AS Roma Leandro Paredes serta menghadapi pemain bintang lainnya seperti Alejandro Garnacho. Melawan Garnacho, lalu Paredes, ya aku perlu menjaga dia. Tetapi susah sekali saat menjaga Paredes. Mereka tim yang hebat, mereka juara dunia. Tapi ini pengalaman yang bagus, enak sekali bisa bermain melawan mereka, tambahnya dengan antusias. Salah satu momen yang membuat Ivar semakin yakin untuk membela timnas Indonesia adalah tawaran untuk bermain melawan Argentina. Dia Shin Tae-yong bilang saya harus ke tim utama. Untuk melawan Argentina, lalu saya pikir ayo ke Indonesia. Sejak saya di sini, saya sangat senang dan bangga dengan timnas Indonesia, pungkasnya dengan penuh kebanggaan. Pertandingan melawan Argentina memang menjadi momen tak terlupakan bagi Ivar Jenner yang semakin memantapkan tekadnya untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. AC Milan soroti gelandang keturunan Indonesia di Euro 2024. Klub Serie A Italia AC Milan menyoroti penampilan pemainnya Tijani Reijnders di Euro 2024. Pemain keturunan Maluku itu tampil sebagai starter timnas Belanda saat melawan Polandia pada matchday pertama grup D di Volkspark Stadion, Hamburg 16 Juni 2024. Belanda menang tipis dengan skor 2-1. Dua gol tim besutan Ronald Koeman itu dicetak oleh Cody Gakpo dan Wout Weghorst. Sementara, gol Polandia dicetak oleh Adam Buksa.
Tijjani Reijnders cukup memberikan penampilan apik dalam kemenangan Belanda atas Polandia itu. Bahkan gelandang 25 tahun itu memiliki satu peluang emas pada menit ke-9. Tijjani Reijnders memiliki ruang tembak di tengah kotak penalti setelah dikirimi bola umpan dari Schouten. Meski mendapatkan hadangan bek lawan, Reijnders mampu melesatkan bola ke gawang Polandia. Akan tetapi bola hanya melebar tipis dari sasaran. Tijjani Reijnders setelah pertandingan mendapatkan sorotan dari klubnya AC Milan. Awal yang baik untuk Euro 2024 untuk Tijjani Reijnders dan Orangenya, tulis AC Milan dalam unggahan Instagram klub. Dikabarkan Tijjani Reijnders pada medio 2022 adalah pemain keturunan yang sempat diinginkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Namun kala itu Tijjani Reijnders menolak untuk membela timnas Indonesia. Tijjani Reijnders selalu mendapatkan debutnya di timnas Belanda pada 7 September 2023 saat melawan Yunani di kualifikasi Euro 2024. Saat itu Tijjani Reijnders masuk pada menit ke-65 menggantikan Martin de Roon. Sejauh ini Tijjani Reijnders sudah mencatatkan 10 caps, mencetak 1 gol dan membuat 1 assist untuk timnas Belanda.